Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita belajar PPKN buku paket 5B, karena yang 5A untuk materi PPKN itu sudah habis. Jadi sekarang kita menggunakan buku paket 5B halaman 24 dan 25. Anak-anak, materi PKN hari ini yaitu tentang tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab: setiap manusia harus mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak, semua manusia itu mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi anak-anak, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia. Jadi manusia itu harus sadar akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini adalah pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi anak-anak, tanggung jawab itu bisa juga berarti kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati. Apa artinya kodrati? Kodrati itu artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia. Jadi anak-anak, kodrati itu sifat manusia sejak lahir. Ya, secara singkat itu kodrati artinya sifat manusia sejak lahir atau sudah menjadi bagian hidup dari manusia. Bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan ciri manusia yang beradab. Jadi anak-anak, manusia yang beradab itu cirinya memiliki tanggung jawab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ini anak-anak, pengertian dan penjelasan tentang tanggung jawab. Sekarang kita ke macam-macam tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu menuntut kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai manusia yang lebih baik. Jadi anak-anak, tanggung jawab kepada diri sendiri itu artinya kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban sendiri. Itu anak-anak. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga ini salah satu contohnya yaitu menjaga nama baik keluarga. Kalau kita sebagai anggota keluarga, maka tanggung jawab kita kepada keluarga itu adalah menjaga nama baik keluarga. Tapi kalau kita sebagai pimpinan keluarga atau kepala rumah tangga, maka tanggung jawab terhadap keluarga yaitu mensejahterakan keluarga, kemudian memberi keselamatan kepada keluarga, kemudian memberi pendidikan yang layak dan kehidupan yang layak terhadap keluarga. Ini kalau kita sebagai pimpinan keluarga. Sebagai anggota keluarga, kita harus saling menjaga nama baik keluarga. Dengan apa? Dengan sikap dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat dengan sikap yang baik. Kemudian anak-anak, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. karena manusia merupakan makhluk sosial.
Anak-anak, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, mesti memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial. Lah, makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri. Ya, kenapa tidak bisa hidup sendiri? Karena dia butuh makan harus membeli, otomatis butuh orang lain. Kemudian kalau kita berkomunikasi juga butuh orang lain. Nah, dengan interaksi seperti ini anak-anak, tujuannya apa? Tujuannya membuat kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Semua warga negara memiliki tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kenapa? Karena negara itu memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Sehingga apa? Sehingga manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas apa yang ia perbuat. Salah satu contoh anak-anak, kalau ada orang melakukan tindakan korupsi, maka ia harus dihukum dan dipenjara sesuai dengan beratnya dia melakukan tindakan korupsi. Begitu juga seumpama tidak memakai helm, itu juga kena tilang oleh Pak Polisi. Kenapa? Karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita pakai helm, otomatis untuk menyelamatkan diri kita apabila kecelakaan. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana caranya kita menjaga nama baik bangsa? Caranya kita menjaga nama baik bangsa itu dengan prestasi-prestasi anak bangsa. Salah satu contoh, baru-baru ini ada Olimpiade. Nah, ada yang juara 1 untuk pertandingan bulu tangkis, otomatis ini membanggakan nama baik bangsa, sehingga apa? Dia berprestasi di tingkat dunia sehingga nama negaranya menjadi harum. Ya, itu anak-anak. Kemudian yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab. Tanggung jawabnya manusia apa? Tanggung jawabnya manusia itu beribadah kepada Tuhan dan melakukan kebajikan dalam kehidupan. Jadi anak-anak, tanggung jawab kita kepada Tuhan, salah satu contohnya kita harus beribadah. Beribadah, kalau kita orang Islam berarti kita sholat 5 waktu dan tepat waktu. Kemudian kita mengaji, itu juga tanggung jawab terhadap Tuhan. Kemudian kita berbuat baik kepada orang lain atau melakukan kebaikan dalam kehidupan, ini juga tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Anak-anak, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang tanggung jawab anak-anak bisa memahami dan mengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.